Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, sehat semua ya. Semua. Oke, nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak berhadir hari ini siapa? Hadir, Pak. Semuanya, Pak. Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat, bisa bertemu lagi. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, oke. Siapa yang tahu minggu lalu kita belajar apa? Keramahan orang Islam, dakwah orang Islam, Pak. Keramahan dakwah orang Muslim, Pak. Kita sudah belajar tentang keramahan orang Muslim, dakwah orang Muslim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, siapa yang tahu apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Oke. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bisa kita pahami sebagai amar ma'ruf yang artinya adalah kita mengajak orang lain untuk melaksanakan kebaikan. Sedangkan munkar adalah kita mengajak orang lain, mengajak juga ya, mengajak orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk atau dilarang agama. Sebagai seorang muslim atau sebagai seorang manusia, kita punya kewajiban, apalagi kita seorang muslim ya, kita punya kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan firman Allah surah Al-Imran ayat 104. Nah, siapa yang bisa membacakan surah Al-Imran ayat 104? Oke, Febri, silahkan dibaca. Ya, Pak. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah orang lain untuk melakukan munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, terima kasih ya Febri ya. Tepuk tangan dulu untuk Febri. Nah, isi kandungan dalam surah Al-Imran. Jadi tadi ayat sudah dibacakan tadi ya. Ada isi kandungan atau makna yang tersirat atau makna yang ada dalam surah Al-Imran tadi. Jadi itu disebutkan adalah kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya kita bukan berusaha sih, kita mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena sebagai seorang muslim kita wajib mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan mengajak orang lain untuk meninggalkan sesuatu yang buruk atau dilarang agama. Nah, contohnya ya, sesuatu yang dilarang agama seperti ini. Ini lagi musim-musim Piala Dunia ya. Nah, salah satu yang munkar atau sesuatu yang dilarang agama seperti minum minuman keras, minum khamar, dan judi. Nah, karena lagi musim Piala Dunia ini biasanya ada nih yang taruhan. Nah, itulah sesuatu yang munkar atau sesuatu yang tidak baik. Nah, sebagai seorang muslim kita wajib mengajak atau menyuruh orang itu untuk meninggalkan yang dilarang agama tadi. Nah terus Pak, gimana kalau misalnya kita nggak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Nah, ini dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80 ya. Itu tentang ancaman bagi seorang muslim atau seorang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tapi sebelum itu siapa yang bisa membacakan surah Al-Maidah ayat 100. Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Siapa yang bisa baca?
Oke, bagus. Dika, baca. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'alal lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna anil munkari fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Shadaqallahul azim. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui ucapannya. Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan munkar yang selalu mereka perbuat. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemunkaran Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Surah Al-Maidah ayat 75 sampai 80. Itu tadilah surah Al-Maidah ayat 70 sampai 80 ya, tentang ancaman bagi seseorang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Di situ adalah Allah melaknat seseorang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Allah murka kepada orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, padahal dia tahu itu tuh sesuatu yang tidak baik, tapi dibiarkan, tidak mengajak kepada kebaikan. Nah, Allah itu melaknat atau murka kepada orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ada cara bagaimana kita mengajak. Ini ya, ada 3 cara bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang ada pada hadis nih. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id yang artinya begini. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak bisa mengubah dengan tangannya, maka mengubahnya dengan lisannya. Tapi kalau nggak bisa mengajak melakukan dengan keduanya, bisa melakukan dengan hati. Gimana mau melakukan dengan hati? Nah, ini dengan cara mendoakan dia, mendoakan orang tersebut, semoga dia bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh agama tadi. Kita mendoakan dia. Oke, ada yang tanyakan? Oke, baik. Nah, kalau bisa kita tarik kesimpulannya dari pertama tadi, dari surah Al-Imran sampai hadis ini tadi adalah, sebagai seorang muslim kita wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, karena itulah kewajiban kita sebagai seorang manusia, seorang hamba dalam bermasyarakat atau bersosial. Kita melihat di sekitar kita, di masyarakat, melihat sesuatu yang buruk, yuk kita ajak dia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu yang buruk tadi dan mengajak dia untuk kembali ke sesuatu yang baik. Nah, oke, baik. Nah, caranya adalah, kalau misalnya kita nggak bisa melakukan dengan tangan kita, mengubahnya dengan tangan kita bisa melakukannya dengan lisan. Bisa melakukannya dengan lisan. Kalau misalnya kita nggak bisa melakukan keduanya, kita bisa melakukannya dengan hati, dengan cara mendoakan dia. Nah, itulah inti atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, baik, sebenarnya cukup ya, karena waktunya sudah habis. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan
Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.